one Swiss pirate censored or banned are now echoing in everyday conversation. Taboo language, long associated with themes of sex, death, and vulgarity, is losing its appeal. What was once shocking is now trendy in music, social media, and even casual conversation. These once forbidden terms are finding new life. Are we witnessing a cultural shift, or are we losing our filters? Stay tuned as we explore how society is redefining what acceptable. Did you hear the news about the new concert coming to town? Yeah, I did. It's gonna be insane. Oh my god! Excuse me? You say what the fuck to me? Oh, I didn't notice that. No one will send to carry toys. This moment illustrates how casual the use of taboo language has become in everyday conversation, especially among teens. But how do society view this trend? Penggunaan bahasa kasar sekarang itu memang muncul dari kebiasaan kita waktu kecil, karena mungkin tidak semua sih, cuman rata-rata anak kecil sekarang itu kalau ngomong tuh suka yang kemana-mana sekali bicaranya, kayak kita yang orang dewasa saja kadang kaget dengar anak kecil kayak ini bocil begitu nih bicaranya tuh, dan kadang orang tuanya itu mereka acu kan, jadi kayak itu kembali ke pendidikan yang terima di keluarga, di rumah, di lingkungan sekitar, dan kembali ke pribadi masing-masing. Itu memang itu berawal dari kebiasaannya. Penggunaan bahasa kasar di kalangan remaja sekarang itu mungkin yang tidak patut dicontoh ya, yang pertama. Terus yang kedua itu banyak juga kalangan remaja yang menggunakan bahasa kotor itu sebagai bahan candaan. Nah itu bisa terjadi antara konflik yang menyebabkan tidak kurangnya norma dalam pergaulan. Kalau di tongkronganku sih sering terjadi, tapi kami anggap itu sebagai candaan atau ya mungkin kebiasaan, tapi tidak terlalu seperti yang marak-marak di luar sana. Nah, salah satu faktor penyebab juga merajalela itu bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. Media-media seperti TikTok apa segala macam biasanya anak muda yang toksik biasa menyebarkannya juga di internet. Nah, beberapa konten-kontennya itu juga tidak semua merupakan konten yang bagus yang bisa ditiru, sehingga penggunaan bahasa kasar juga dianggap normal bagi mereka. Menurut saya dari segi orang tua, dia bisa mengajarkan kepada anaknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-harinya, dan mengajarkan anaknya bagaimana mengontrol emosi agar anak-anak mereka tidak menggunakan kata dalam kemudian hari ataupun ketika ada yang mereka inginkan atau tidak terwujud sehingga dia memberontak. One, understanding the situation. Know where you are and who you are talking to. Taboo language may be okay among close friends, but isn't appropriate in informal setting like work or family gathering. 2. Avoid abuse. Using taboo words too often can make them lose impact and becoming ordinary. Use them sparingly to keep their effect. 3. Think before you speak, especially in public place or around people you don't know who well.
what's funny in one group might not be accepted in another. 4. Respect other boundaries. Not everyone is comfortable with double language. Respecting other feelings is part of good communication. 5. Use language for meaningful conversation. Avoid relying on curse words just to grab attention. Language can be a way to build deeper dialogue. 6. Check your own habits. If you find yourself using double language without thinking, try to reflect and adjust your speaking habits to be more polite and effective.